Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat menegangkan pada masanya, terutama jika Anda masih anak-anak saat itu. Film ini menceritakan tentang peristiwa kiamat global, yang ketika itu bersamaan dengan akhir putaran kalender hitungan panjang Maya, sekitar 21 Desember 2012. Tidak lain dan tidak bukan, judul film ini adalah Film dimulai dengan memperlihatkan badai pada matahari yang kemudian berdampak pada meningkatnya suhu di inti bumi. Dan ini adalah Adrian. Adrian adalah ahli geologi yang bekerja di Gedung Putih di Amerika. Adrian yang mengetahui kalau suhu pada inti bumi yang sedang meningkat ini, kemudian pergi ke Washington DC untuk memberikan laporan tentang peningkatnya suhu inti bumi kepada Presiden. Jackson Curtis adalah seorang ayah yang telah bercerai yang bekerja sampingan sebagai supir limosin dan penulis. Sementara mantan istrinya dan anak-anaknya tinggal bersama dengan pacar barunya, Gordon. Di kota Tikal suku Maya di Guatemala, korban bunuh diri massal tampaknya mempercayai kalender Maya ini, yang meramalkan akhir dunia yang bersamaan dengan sejajaran galaktik, yaitu yang akan terjadi pada 21 Desember 2012, tanggal terjadinya titik balik matahari musim dingin di belahan bumi utara. IHC atau Institute for Human Continuity, yaitu sebuah organisasi rahasia, menyadari situasi ini dan mulai membangun bahtera besar di bawah pegunungan Himalaya, yang kemudian dirancang untuk menghadapi banyak bencana alam untuk menyelamatkan manusia, spesies tertentu dan harta manusia yang paling berharga ketika kiamat akhirnya terjadi. Ada perdebatan tentang bagaimana dan kapan pemerintah dunia akan memberitahu warga mereka dan cara memilih orang-orang yang akan diselamatkan dari kiamat ini. Sementara itu, ketika sedang dalam perjalanan siang menuju Yellowstone dengan dua anaknya, Jackson bertemu dengan Charlie Frost yang membawakan acara radionya sendiri tentang prediksi suku Maya terhadap 21 Desember 2012. Lalu, kemudian, retakan besar terbentuk di patahan San Andreas, California. Dan meskipun pemerintah meyakinkan segalanya aman, tetapi Jackson tetap tidak yakin. Lalu kemudian Jackson menyewa pesawat pribadi dan memperoleh barang-barang darurat. Ia pergi ke rumah Kat di LA untuk menyelamatkan keluarganya dan Gordon dari gempa bumi karena perpindahan kulit bumi. Jackson dengan cepat mengumpulkan keluarganya, dan setelah perjalanan yang panjang dan berbahaya dengan jalan-jalan yang runtuh menuju Bandar Udara Santa Monica, pacar baru Amanda, Gordon, menggunakan kemampuan terbangnya untuk menyelamatkan keluarga ini. Seluruh kota Los Angeles yang runtuh mulai tenggelam ke Samudra Pasifik. Ketika pesawat semakin kekurangan bahan bakar, kelompok ini melihat kemungkinan mendarat di Wyoming. Jackson memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan Charlie. Menentang keinginan Kat, Jackson dan Lily pergi mencari Charlie meskipun menemukan mobil van-nya ternyata kosong. Melalui radio, Charlie memberitahukan pendengarnya bahwa ia telah pergi ke pegunungan untuk menyaksikan kiamat. Jackson mengemudikan van tersebut untuk menemukan dan menyelamatkan Charlie, tetapi Charlie menolak untuk pergi. Ketika Jackson dan Lily melarikan diri dari gunung api yang meletus, Charlie menyebutkan sebuah peta di van yang akan memperlihatkan rute pelarian. Jackson dan Lily pergi kembali ke pesawat melewati hujan batu lava. Setelah tiba, Lily lari ke pesawat, tetapi Jackson tetap di van untuk mencari peta yang tadi dikatakan. Dan ternyata dia mencari peta itu terlalu lama. Ketika tanah terbuka, van itu jatuh ke sebuah celah. Keluarga Jackson pun ketakutan, tetapi mereka tetap harus pergi. Jackson memegang pinggiran dan berlari ke pesawat ketika tanah di belakangnya terus runtuh. Ia cukup cepat memasuki pesawat. Semakin jelas bahwa tidak hanya California yang mengalami bencana.
Gunung api Super Yellowstone meletus. Gempa besar terjadi di Amerika Selatan. Washington DC dibanjiri oleh tsunami. USS John F. Kennedy menghancurkan Gedung Putih. Dan St. Peter Basilia di Roma runtuh lalu menewaskan ribuan orang. Lalu kemudian, pemerintah Amerika Serikat akhirnya mengumumkan bahwa ini adalah akhir dari dunia. Lalu Jackson dan keluarganya mencari jalan ke Cina untuk menaiki kapal besar. Karena pesawat terlalu kecil, mereka tidak mampu melakukan perjalanan ini. Ketika mereka mencari pesawat baru, semuanya dipenuhi dengan penumpang. Tetapi Gordon bergantung pada salah satu klien lamanya, Tamara. Ia bersama dengan milioner Rusia Yuri Karpov. Keluarga ini mengetahui bahwa Yuri telah membawa pesawat Antonov yang awalnya digunakan sebagai pengangkut mobil-mobil mewah pameran untuk kabur ke Cina. Jackson meminta untuk memperbolehkan keluarganya menumpang di pesawat itu, tetapi Yuri menolak. Tapi pilotnya, Sasha, memberitahu bahwa ia membutuhkan seorang co-pilot, dan Jackson mengatakan bahwa Gordon adalah pilot terlatih. Sehingga kelompok ini akhirnya menaiki pesawat tersebut sementara bandara hancur oleh gempa bumi. Ketika mereka ada di udara, Sasha sadar bahwa pesawat ini tidak memiliki bahan bakar yang cukup untuk terbang ke Cina. Ia memberitahu Gordon dan mereka setuju untuk mendarat di air. Sasha kemudian mengetahui bahwa mereka tidak lagi di atas lautan. Kulit bumi telah berpindah ribuan mil dan mereka mengarah ke pegunungan Himalaya. Mengetahui resiko mendaratkan pesawat di atas salju, Sasha mengatakan pada penumpang untuk pergi ke penyimpanan kargo, di mana di sana banyak mobil disimpan. Sementara ia dan Gordon mempertahankan kontrol dan membuka pintu kargo dari kokpit. Rencana mereka ialah mengeluarkan mobil tersebut dari penyimpanan kargo, dan Gordon harus meninggalkan Sasha dan berlari ke mobil tepat pada waktunya. Mereka semua kecuali para pilot berhasil lolos dengan menggunakan sebuah Bentley Continental GT, sementara Sasha mendaratkan pesawatnya di sebuah jurang yang kemudian runtuh. Anggota kelompok lainnya mendarat selamat. Tamara menangis dan meminta agar mereka kembali untuk mencari Sasha. Sebelum mereka bertindak, helikopter Cina yang sedang mengangkut hewan besar terbang di atas mereka. Satu helikopter mendarat, meskipun kelompok ini tahu bahwa mereka harus bayar untuk menaikinya. Yuri membayar untuk dirinya dan putranya, tetapi menolak untuk membayar untuk orang lain. Sebelum masuk helikopter, ia berkata pada Tamara bahwa ia tahu hubungannya dengan Sasha. Lalu kelompok ini pun tak memiliki pilihan kecuali jalan melintasi pegunungan untuk mencari kelompok yang lainnya lagi. Dan tiba-tiba sebuah mobil lewat. Jackson melempar batu ke arahnya. Mobil berbalik dan penumpang membolehkan mereka untuk ikut naik. Di dalamnya terdapat seorang biarawan Buddha, Nima, dan neneknya Lisa Lu. Kemudian mereka pergi untuk bertemu dengan saudara Nima, Tenzin. Tenzin ini mempunyai rencana untuk menyelinap ke kapal besar itu. Setelah tiba di tempat, Tenzin marah. Ia mengatakan pada Nima bahwa rencananya tidak dapat melibatkan banyak orang, dan orang lain tidak bisa diikutkan bergabung. Jackson dan Kat memaksa pada Tenzin bahwa mereka harus membawa anak-anak mereka. Lalu setelah perdebatan panjang, Tenzin memperbolehkan seluruh kelompok untuk ikut bergabung. Jackson dan keluarganya berusaha menyelinap kapal itu dengan bantuan Tenzin. Karl A. Hauser, seorang kepala staf presiden, kemudian memerintahkan agar gerbang kapal ditutup. Sementara suplai belum cukup. Ketika gerbang ditutup, kaki Tenzin hancur dan Gordon tewas. Dr. Adrian, penasihat ilmiah presiden, kaget dan memutuskan gerbang dibuka untuk korban selamat yang tersisa. Tetapi roda dari sebuah gerbang di kapal tersebut macet dan tidak mau menutup, sehingga gerbang setengah terbuka, dan mesin kapal tak bisa dinyalakan kecuali gerbang ditutup. Ketika tsunami menghantam kapal, sebuah struktur penopang utamanya patah, dan kapal mengapung menuju Gunung Everest. Lalu Jackson dan Noah
berusaha memperbaiki roda dari kapal yang macet tersebut. Dan akhirnya gerbang pun tertutup. Mesin dinyalakan kembali untuk menghindari tabrakan dengan gunung, tetapi kapal tetap menabrak gunung Everest dan untung hanya mengalami sedikit kerusakan. Lalu kemudian, ketika banjir menyurut, kapten kapal memutuskan Tanjung Harapan Baik di Afrika Selatan sebagai tanah baru yang cocok bagi para korban yang selamat. Dan pada saat itu, tanggal menunjukkan 27 Januari. Dan itu sebagai awalan umat manusia untuk memulai kehidupan yang baru. Oke semuanya, itulah tadi pembahasan tentang alur cerita film 2012. Apakah ketika itu kalian percaya dengan film ini? Silahkan drop pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja pembahasan film kita pada kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you guys in the next video.